Ya, ada pertanyaan di sini. Pada saat kita melihat dan merasakan ketidakadilan pada ulil amri, penguasa maksudnya, dan hal tersebut membuat kita tidak redha kepada beliau, apakah ketidakredhaan kita terhadap beliau tersebut kita dituntut di akhirat dan bisa berpengaruh pada timbangan amal kita? Iya, kewajiban kita mendoakan penguasa. Kewajiban kita mendoakan penguasa. Tidak boleh kita selama dia masih menjadi penguasa loh ya. Kecuali kalau sudah tidak berpenguasa lagi. Selama dia masih menjabat menjadi penguasa, maka akidah ahli sunnah berlaku hukum-hukum terhadap hak-hak kita kepada penguasa. Menghormati, menghargai, mendoakan kebaikan, tidak melakukan pemberontakan, dan begitu seterusnya. Ya, kalaupun kita ini tidak suka dengan penguasa kita, karena ada hal-hal yang mungkin dia lakukan, anggaplah kezaliman yang dia lakukan kepada kita, maka kita harus sabar. Karena Rasul yang mengatakan kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang Ansar, bahwa nanti akan ada penguasa yang datang kepada kalian mengambil hak kalian dan kalian tidak mengambil hak dia. Kata Rasul, sabarlah sampai kalian temui aku di telagaku. Sabarlah sampai kalian menemui aku di telagaku. Maka kewajiban kita, kalau bisa menasihati, nasihati, tapi bukan di mimbar-mimbar bebas. Karena itu bukan akidah ahli sunnah. Tetap yang namanya kemungkaran kita harus benci kan. Bukan hanya penguasa saja, siapapun yang melakukan kemungkaran depan kita wajib kita benci. Dan wajib kita robah kemungkaran itu. Bisa dengan kekuasaan, tangan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan doa. Lah apa yang bisa ibu lakukan kepada penguasa kita ini? Ibu tidak dekat dengan dia. Ibu juga tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Ya paling tinggi doakan, Bu. Doakan supaya penguasa kita dapat hidayah. Mereka juga manusia yang boleh juga tergelincir. Kita juga sama seperti itu. Makanya kalau seandainya masyarakat ini baik, insya Allah penguasanya baik loh, Bu. Tapi kalau masyarakatnya bejat, itu penguasanya bejat juga, karena kan pemimpin itu diambil dari masyarakat. Sebab kalau masyarakatnya ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, orang soleh, tidak mungkin juga mengangkat pemimpin yang tidak ibadah kan, bukan ahlinya. Karena pemimpin itu kan cerminan rakyat, Bu. Tapi apakah kemudian ketidakridhaan akan dituntut? Ya tidak ridhonya. Kenapa? Kalau tidak setuju dengan kemungkaran, ya hendaklah itu sebuah kebaikan. Memang kita tidak suka dengan sebuah kemungkaran kan, maka tidak ada berpengaruh. Ya justru itu yang harus kita lakukan. Kalau penguasa kita zalim, ya kita tidak suka. Tapi ketidaksukaan kita itu bukan berarti kemudian kita melakukan pemberontakan. Tidak. Tetap kita mendoakan doa yang baik, sebagaimana ucapan Abdullah ibn Mubarak dan Imam Ahmad, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autu haula." Kalau seandainya aku punya doa yang diijabah Allah, tentu aku akan doakan kebaikan kepada mereka, para penguasa itu, karena baiknya mereka juga baiknya kita. Wallahu a'lam. Kemudian, bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, saya sedang berusaha untuk menambah ibadah sunnah saya. Tapi ketika saya sudah berniat, tapi ada saja halangannya. Apakah itu karena dosa-dosa saya, Ustaz? Kalau orang berniat melakukan ibadah, kemudian tidak jadi melakukan ibadah karena ada uzur, maka dia tetap mendapat pahala. Ibu dapat pahala. Contoh, ibu ada niat dari rumah mau ngaji ke sini, ke Masjid Salahuddin di sini. Qadarullah pula suami pulang dari pekerjaan, entah sakit, entah minta diurut, tak apalah, pokoknya menjadikan ibu lebih mementingkan suami dan tidak datang ke sini, dan itu yang benar. Maka ibu sudah dicatat pahala 1. Tapi kalau ibu bisa hadir, dapat pahala 2, melangkahkan kaki ke tempat pengajian, dapat ilmu juga. Ya.
Tetapi kalau maksudnya terhalang itu bukan uzur-uzur, tiba-tiba datang malasnya, ya boleh juga itu karena gangguan setan kan Bu. Udah ada niat kok jadi malas, itu harus dilawan setannya itu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz. Bertanya, saya punya sahabat single parent, tinggal bersama ibunya yang juga janda. Berarti berdua sama ibunya. Beliau menumpangkan saudara laki-laki dari jalur neneknya di lantai 2 rumahnya. Bolehkah seperti itu Ustaz? Saudara dari nenek itu enggak mahram Bu. Ya. Jadi kalau bukan mahram tidak boleh hidup satu rumah. Tapi kalau 2 rumah ya enggak apa-apa, umpamanya rumahnya 2 atas bawah, yang ibu dengan anaknya di bawah, yang itu di atas, dan tidak ada campuran, tidak ada ikhtilat, ya tidak ada masalah. Jangan itu ipar saja tidak boleh satu rumah, karena kata Rasul mengatakan alhamul maut, ipar itu kematian. Ya, jadi kalau yang bukan mahramnya tidak boleh satu rumah. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.